teman sekalian, izinkan saya pembukaan untuk sebentar ya Pak. Iya, silakan. Jadi selamat datang kepada teman-teman sekalian di Responsi Discretmart pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian untuk bisa bersama-sama kita belajar buat review materi dari Discretmart ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Samsul Arifin yang udah mau meluangkan waktunya untuk mengajar kita di sini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Samsul boleh dipersilakan Pak. Ini waktu saya 100 menitan ya, berarti ya. Dua Ya Pak. jam, 2 jam kurang ya. Atau Ya, nanti bisa lebih. nanti saya akan bantu remind Pak. Oke, oke. Ini series atau gimana? Dalam satu hari satu mata kuliah atau bisa beberapa mata kuliah? Ada banyak Pak, ada beberapa mata kuliah. Oh, ya semoga Anda tetap kuat ya. Ya Pak. Oke, saya izin share screen ya. Baik Pak. Ini tadi saya tidak menyiapkan slide khusus ya. Saya nanti akan mengandalkan slide yang ada di kuliah, kemudian mungkin ada sesuatu yang mungkin baru bagi Anda ya, bagi beberapa atau banyak dari Anda ya. Ini sudah nampak belum slide-nya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Nah ini dia. Saya memberitahu bahwa ada loh tempat atau kaitannya dengan ini nanti ya. Nah ini dia. Ada tempat di mana Anda khususnya bagi mungkin Anda yang mungkin diberi gift gitu ya, yang mampu membaca atau belajar mandiri, itu ada tempat-tempat untuk mendapatkan e-book gitu ya. Dan kalau misalkan Anda bertanya-tanya ini legal atau tidak, ini tidak legal gitu ya. Tetapi selama Anda tidak mengkomersilkannya, itu sejauh yang saya tahu tidak ada masalah gitu ya. Jadi banyak buku, khususnya buku-buku yang eksakta ya, atau sains gitu ya. Salah satunya adalah matematika diskrit, kalkulus, aljabar linier, itu yang ada apa istilahnya solution manualnya gitu ya. Jadi Anda bisa belajar mundur sebenarnya. Jadi kadang Anda tahu contoh-contohnya dulu, lalu mencoba menarik kembali informasi-informasi atau teori-teori di belakangnya. Oke, kita kembali ke mana? Ini nanti saya coba rangkum ya beberapa yang slide nanti itu dari buku ini gitu ya. Mengingat yang ada solution manualnya itu ternyata buku atau primbon kita ya untuk mata kuliah ini itu justru apa ini namanya edisi sebelumnya ya, edisi tahun berapa ini 2016 kalau nggak salah ya. Yang terbaru belum ada, mungkin belum ada orang yang berkenan memberikan apa namanya kan kadang itu orang-orang yang apa ya gabut gitu ya, atau justru si penulisnya sendiri memilih soal-soal yang kemudian dibahas gitu ya, kadang detil kadang tidak, lalu di-compile lalu dibukukan gitu. Jadi kadang tidak, kalau misalkan bukan penulisnya kadang tidak selalu benar gitu ya, cuma lumayan untuk mendapatkan insight atau second opinion gitu ya. Kemudian ini dapat terisi slide ini ya, yang mana tidak terlalu lengkap, tapi nanti mungkin akan saya coba share juga nanti di akhir sesi, atau di pertengahan juga bisa ya, di menu chat gitu ya. Yang mana ini adalah topik-topik yang akan menjadi bahan atau topik di ujian nanti setelah UTS gitu ya.
Dan mungkin beberapa dari Anda sudah tahu bahwa kisi-kisi UAS nanti kira-kira seperti ini. Pilihan ganda 20 soal, bobotnya 70%. Kemudian yang esai itu 2 soal selama seminggu ya. Pilihan ganda juga seminggu kalau nggak salah ya, dibukanya gitu ya. Cuma pengerjaannya eh, gimana ngomong ini teknisnya ya. Pilihan ganda, kalau pilihan ganda itu juga seminggu, cuma Anda tidak boleh main-main ya di TC Exam itu, di portal itu. Saat Anda ngeklik start, maka waktu berjalan 120 menit gitu ya, tidak bisa di-cancel. Jadi mohon hati-hati memilih hari, kalau bisa mungkin menjelang malam gitu aja ya, karena mungkin ya dugaan saya tidak banyak yang akses, jadi tidak terlalu banyak muncul masalah teknis gitu ya. Kalau isai, nah isai itu Anda bisa download soalnya, kemudian mengumpulkannya diberi waktu sekitar 7 hari dan bobotnya 30%. Topik-topiknya seperti yang tadi saya tulis di depan ya, cuma mungkin ini ada informasi yang counting 5 soal, relation 4 soal, graph teori 5 soal, teori pohon atau tree teori 3 soal, kemudian FSA 3 soal. Nah, yang dipilih untuk menjadi topik esai adalah yang graph teori dan FSA untuk semester ini. Oke, pendahuluan saya tadi ini ya. Jadi tidak hanya mata kuliah ini, untuk mata kuliah lain. Nah, saya belum pernah nih mencari kalau yang buku-buku yang mungkin di apa namanya engineering gitu ya, atau non eksakta gitu ya, karena hampir saya tidak tidak bersinggungan sering gitu ya. Jadi kalaupun punya e-booknya, saya jarang sekali mencari apakah ada manual booknya gitu ya, manual solutionnya gitu. Tapi kalau buku-buku yang eksakta seperti kalkulus tadi ya, aljabar linier, kemudian matematika diskrit, itu saya hampir selalu mencari. Siapapun pengarangnya akan saya coba cari gitu ya. Karena, nah ini, mumpung Anda masih S1 ya, karena saya tahu ini tuh sudah sangat terlambat gitu ya. Saya tahu ini waktu S3 gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali soal-soal ujian gitu ya yang dikeluarkan oleh dosen itu ngambilnya ya dari buku-buku gitu ya, dari soal latihan yang mana kalau kita punya manual solutionnya gitu ya, itu kita bisa beberapa langkah lebih maju gitu ya. Kalaupun itu soal modifikasi, tapi Anda punya gambaran gitu ya, ini mau diapakan ya gitu. Karena paling modifikasi dari soal-soal itu ya tidak terlalu banyak. Kecuali si dosen sangat menguasai mata kuliah tersebut ya, selama belasan tahun ngajar gitu ya, jadi mahir gitu ya. Nah, aku ada dua. Oke, dua skip aja. Oke, langsung aja ya ke topik pertama, yaitu counting. Saya mungkin sambil bolak-balik sebentar. Uh, semuanya dulu. Ya, saya cek lagi browsing dulu ya, apakah rapatnya sudah dimulai. Soalnya seminggu ini itu all SOCS ya, atau all binus malah ya, itu ada rapat series itu. Jadi mungkin saya double device gitu ya. Saya mau izin saja kalau sudah dimulai.
Counting itu yang mana? Counting. Counting atau perhitungan yang perlu dilihat subtopik-subtopiknya adalah tentang dasar-dasar perhitungan, kemudian konsep atau prinsip apa ini pigeonhole ya, atau lubang merpati ya. Kemudian konsep permutasi dan kombinasi, prinsip inklusi-inklusi, kemudian koefisien dan identitas binomial. Nah, perlu Anda ketahui, banyak dari konsep-konsep ini itu sudah Anda dapatkan di SMA. Jadi harusnya hanya atau Anda tinggal memanggil memori-memori lama gitu ya, kemudian dilatih gitu ya. Oke, kita langsung ke latihan soal aja ya. Atau kalau example, ada nggak example? Kita lihat. Nah, ini dia. Oke. Aturan perkalian gitu ya. Misalkan Ani mempunyai 5 baju dan 4 celana panjang. Kemudian banyak cara Ani memakai baju dan celana adalah, nah ini menggunakan konsep perkalian biasa. Oh, siapa ini? Evan, apakah sudah muncul sekarang screen-nya? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, ini menggunakan konsep perkalian biasa, jadi banyaknya cara adalah 20 cara. Kemudian lanjut. Ini skip aja mungkin ya, yang sederhana-sederhana dulu aja. Sekarang ke konsep penjumlahan. Misalkan, langsung ke contoh aja ya. Seorang siswa dapat memilih proyek komputer gitu ya, dari salah satu dari 3 daftar yang ada. Ketiga daftar tersebut berisi 23, 15, dan 19 masing-masing gitu ya. Tidak ada proyek di lebih dari 1 daftar. Nah, pertanyaannya, apakah banyak kemungkinan proyek yang bisa dipilih? Nah, kalau soalnya seperti ini, itu hanya dijumlahkan ya, 23 ditambah 15 ditambah 19 ya, totalnya 57. Next. Kemudian contoh lain dari aturan penjumlahan, kalau seseorang punya 3 mobil dan 2 sepeda motor, kalau ditanyakan banyaknya cara orang tersebut pergi ke kantor gitu ya, menggunakan kendaraannya, ya cukup dijumlahkan saja gitu ya. Ada 5 cara, karena tidak ada modifikasi gitu ya, atau tidak ada aksioma yang atau syarat yang dikenakan gitu ya. Selanjutnya aturan pengulangan. Kita cari contoh-contoh yang sederhana aja. Oh, malah nggak ada, langsung ke sini. Oke, misalkan ini mungkin Anda pernah membaca contoh ini juga ya. Misalkan ada perusahaan komputer menerima 350 lamaran pekerjaan dari berbagai perguruan tinggi. Nah, misalkan diketahui dari 350 itu 220 mengambil atau berasal dari jurusan ilmu komputer. 147 diketahui dari jurusan bisnis. Kemudian 51 dari jurusan ilmu komputer dan bisnis. Ada double degree itu ya. Sebentar, 51 ini kan maksudnya irisan ya. Apakah maksudnya double degree atau kombinasi atau jumlah dari atau irisan dari keduanya ya? Dugaan saya ini dari keduanya ya, irisan gitu ya. Nah, kalau ditanya berapa banyak dari pelamar tersebut, dari 350 tersebut, yang tidak mengambil jurusan ilmu komputer maupun bisnis gitu ya. Sehingga bisa dimisalkan menggunakan diagram Venn sebenarnya.
Nah ini dia. Kalau dimisalkan yang A1 adalah mahasiswa yang mengambil ilmu komputer ya, kemudian A2 yang mengambil bisnis. Nah berarti kan kita akan punya A1 gabung A2 dan A1 iris A2. Nah A1 A2 itu yang apa namanya? Yang digabung ya berarti ya. Artinya computer science atau ilmu komputer dengan yang bisnis jadi satu. Nah, yang tadi 51 itu yang di atas itu apa istilahnya? Irisan gitu ya. Dari yang mengambil ilmu komputer dan bisnis. Sehingga kita bisa menerapkan ini namanya rumus apa ya? Inklusi ya. Inklusi itu yang gabungan. Sehingga kita menerapkan yang ini. Yang ini ya. Yaitu banyaknya himpunan A1 gabung A2 itu bisa diperoleh dengan cara banyaknya himpunan A1 ditambah banyaknya himpunan A2 dikurangi banyaknya irisan antara A1 dan A2. Sehingga kalau kita terapkan, kita sudah punya mana aja berarti. Yang 220 ini yang ilmu komputer ya. Kemudian yang 147 yang bisnis, kemudian yang 51 itu yang irisannya. Sehingga saat kita terapkan, kita akan punya banyaknya himpunan yang jurusannya adalah ilmu komputer digabung dengan bisnis. Jawabannya adalah 220 ditambah 147 dikurangi 51. Itu 316. Nah, padahal yang ditanyakan adalah yang tidak mengambil gitu kan. Sehingga Anda perlu membayangkan nih kondisi ini dari diagram Venn-nya. Kira-kira seperti itu. Sehingga Anda bisa kalau cara SMA Anda langsung memasukkan ya angka-angkanya di dalamnya gitu ya. Cuma ini biar agak cantik pakai tanda panah gitu ya. Di sini 220, kemudian tadi irisannya 51, kemudian yang di sana 147. Nah, yang ditanyakan adalah gabungannya berarti ya. Gabungan itu kalau menggunakan kalimat verbal jurusannya ilmu komputer atau bisnis gitu ya. Jadi bukan berarti dia kuliah keduanya gitu ya. Yaitu cukup dikurangi ya 350 dikurangi tadi hasilnya 316 ya. Hasilnya adalah 34. Setelah itu kita ke subtopik berikutnya ya, aturan pembagian. Oh, contohnya dulu. Oke, kita ambil contoh ini. Apa ini? Kondisi ada meja, kemudian ada tempat duduk di sekitar meja tersebut ya. Langsung saja ke contoh soal. Ada berapa banyak cara untuk menempatkan 4 orang di sekitar meja yang berbentuk bundar ya, di mana 2 tempat duduk dianggap sama jika setiap orang memiliki tetangga kiri yang sama dengan tetangga kanannya. Oke, langsung saja. Sebentar, kita baca dulu aturan pembagian mengatakan apa ya. Ada N dibagi D cara gitu ya untuk mengerjakan suatu tugas jika dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur yang dapat dilakukan dalam N cara dan untuk setiap W cara gitu ya. Tepatnya D dari N cara sesuai dengan cara W. Nah, ini ngomongnya agak ribet juga ya, cuma mungkin kalau dengan menggunakan contoh akan lebih greget gitu. Kita lihat contohnya pembahasannya.
pertama kita memilih kursi di meja dan memberinya label kursi 1 misalkan gitu ya. Kemudian kita memberi nomor kursi lainnya dalam urutan numerik, kemudian berjalan searah jarum jam. Nah, perhatikan bahwa ada 4 cara untuk memilih orang untuk kursi 1, karena kan tadi ada 4 ini ya, ada 4 orang ya. Kemudian perhatikan tadi ya bahwa ada 4 cara untuk memilih untuk kursi 1, lalu 3 cara untuk memilih orang di kursi 2, selanjutnya berkurang lagi ya 2 cara untuk memilih orang untuk kursi 3, dan 1 cara untuk memilih orang di kursi 4. Berarti kan kalau Anda buat apa ini misalnya? 1, 2, 3 ya. Berarti misalkan ini kursi 1, 2, 3, 4. Maka kita akan bisa menempatkan 4 di kursi 1, kemudian sebentar. 4 kursi ya. Betul ya. 4, 3, 2, 1. Sehingga kalau dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, alias 4 faktorial ya, 24 cara. Kemudian perhatikan bahwa masing-masing dari 4 pilihan itu untuk kursi 1 mengarah ke pengaturan yang sama. Tadi kan dikasih aksioma atau syarat gitu ya, di mana 2 tempat duduk dianggap sama jika setiap orang memiliki tetangga kiri yang sama dengan ini ngomongnya gimana ya? Setiap orang memiliki tetangga kiri yang sama dan tetangga kanan yang sama. Dengan adanya syarat itu, kita langsung membuat perhitungan gitu ya, bahwa karena ada 4 cara untuk memilih orang untuk kursi 1, maka menurut aturan pembagian akan ada N plus D tadi kan ya, jadi 24/4, yaitu 6 susunan tempat duduk yang berbeda dari 4 orang di sekeliling meja bundar. Oke, mungkin next ya. Nah, sebelum ke situ, kita coba kembali ke ini dia. Ya. Misalkan ada soal seperti ini. How many positive integers between antara 50 dan 100 yang ada 3 kasus nih. Yang pertama, bisa dibagi oleh 7, kemudian bilangan-bilangan tersebut yang mana gitu ya. Yang kedua, bisa dibagi oleh 11. Nah, terus tentukan bilangan-bilangannya. Yang C, bisa dibagi 7 sekaligus 11. Kemudian tentukan bilangan-bilangannya. Oke, kita coba kita coba bedah pelan-pelan. Karena antara 50 dan 100 itu karena 100 dan 50 itu kan nggak bisa ya dibagi 7 maupun 11. Maka range-nya berarti 50 dengan 100-nya tidak ikut gitu ya, alias bilangan-bilangan yang di antara 50 dan 100, tetapi 50 dan 100-nya tidak ikut. Nah, sekarang kondisi yang A, yang bisa dibagi oleh 7. Kita lihat ada 100 dibagi 7 berapa itu? 1, kemudian 30 ya, 30 dikurangi dibagi 7 4 ya, masih sisa 2.
Oke, berarti sekitar ada 14 bilangan yang di antara 100, yang kurang dari 100 tetapi bisa dibagi 7. Nah, yang ini ya, 14. Kemudian ada nah pertanyaannya 14 itu kan termasuk apa namanya, yang antara 0 sampai dengan 50 ya. Berarti kan kita harus tahu dulu bilangan kurang dari 50 yang bisa dibagi 7. Sehingga berapa sih 50 dibagi 7 itu kira-kira bilangannya 7 ya, karena 7 kali 7 49. Setelah dapat informasi ada 14 ya, apa namanya, bilangan yang bisa dibagi 7 antara 0 dan 100 ya, dan ada 7 bilangan yang bisa dibagi 7 antara 0 sampai 50, maka kita bisa ada gambaran nih. Berarti kan ada 14 dikurangi 7 gitu ya. Karena kan yang ditanyakan antara 50 dan 100. Jadi akan ada 14 kurangi 7, 7 bilangan atau 7 integer ya. Antara 50 dan 100 yang bisa dibagi 7. Nah, kalau ditanya berarti bilangan-bilangannya, berarti kita sama saja menentukan bilangan-bilangan kelipatan 7 gitu ya, antara 50 dan 100. Kan bilangan kelipatan 7 yang mendekati 50 tadi kan 49 ya. Berarti setelah ditambah 7 ya berarti 56 ya. Kemudian tambah 7 lagi 56, 63 tambah 7 70 tambah 7 lagi 77 tambah 7 lagi 84 tambah 9 tambah 7 lagi 81 tambah 7 lagi 98. Terus kalau misalkan mendadak Anda ngeblank ya, Anda boleh pakai cara manual ya, tapi lama, yaitu apa tadi? Anda melakukan mendaftar ya, kelipatan 7 itu apa aja. Berarti kan 0 kali 7, 1 kali 7, 2 kali 7 dan seterusnya ya, alias 0, 7 gitu ya, 14, 21, 28 gitu ya, sampai dengan mendekati 100 ya. 10 kali 7, 70, kemudian 7 kali ditambah 7 lagi ya, 77, 84, 91, 98, tambah 7 lagi 105. Nah, tapi kan 105-nya nggak ikut karena lebih dari 100. Jadi Anda bisa ngitung manual gitu ya sebenarnya. Tanpa apa ini istilahnya, tanpa melakukan perhitungan yang terkesan rumit gitu ya, untuk kasus ini gitu ya, untuk kasus yang A. Sebelum ke beranjak yang B, kira-kira aman nggak ini? Ada pertanyaan nggak? Mohon konfirmasinya, chat atau katakan aman, Pak. Halo? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Sebentar, saya lihat settingan audio saya. Udah maksimal ya, harusnya suara saya jelas ini. Selanjutnya, B mungkin caranya mirip ya. Nah, sekarang kalau yang C, perhatikan ada kata dan di sini. Ini jadi yang bikin hati-hati adalah kata dannya ya. Jadi yang bisa dibagi oleh 7 dan 11. Oke, coba kita lihat pembahasan C. Atau mungkin Anda bisa memandang dengan cara lain gitu ya. Bisa dibagi 7 dan 11. Berarti kan bisa dibagi 7 kali 11 gitu ya, alias kelipatan 77. Karena kalau tidak kelipatannya tidak akan memenuhi gitu ya syarat yang diperlukan, yaitu bisa dibagi 7 dan 11.
misalkan ambil random aja deh, kelipatan 7 misalkan ya, 14 gitu ya. 14 betul, tapi 14 betul bisa dibagi 7, tapi tidak bisa dibagi 11, sehingga kata dannya menjadi gagal gitu ya. Sehingga bilangan-bilangan yang bisa dibagi oleh 7 dan 11 itu kelipatan 7 kali 11, alias kelipatan 77. Yang ini ya. Berarti antara 50 dengan 100 hanya ada satu berarti ya. Oke, itu misalkan kita tidak melakukan perhitungan sama sekali. Tapi kalau diminta menggunakan perhitungan, oh, ada cara lain ya. Ini tadi ya, only one number. Oke, selesai sampai titik nih. Tapi ada kata-kata also. Kita juga bisa memandang ini dengan cara yang lain ya, yaitu 100 dibagi 77, yaitu 1 ya, betul ya. Tetapi 50 dibagi 77, maksudnya antara 0 sampai 50 yang bisa dibagi 77 itu tidak ada, alias 0. Jadi 1 dikurangi 0 ya. Itu cara B atau cara yang kedua. Berarti yang C harusnya aman nih. Mohon konfirmasinya. Chat atau katakan aman, Pak. Oh, ada yang tanya. Pak ingin bertanya, apakah soalnya bisa between 100 dan 1000 yang jaraknya jauh? Bisa. Apa namanya? Anda bisa bermain-main ya, namanya juga counting gitu ya. Jadi jawabannya bisa ya, jaraknya jauh. Tetapi terkait dengan ujian gitu ya, kan ada kesepakatan kalau misalkan tadi kita back ya, untuk yang pilihan ganda, ini dia, kan waktunya hanya 120 menit ya, berarti kalau dibagi 20, sekitar 6 menit ya satu soal. Jadi si pembuat soal harus memperkirakan bahwa soal itu bisa dikerjakan maksimal 6 menit. Nah pertanyaannya kalau misalkan 100 sampai 1000, dugaan saya ya, itu mungkin tidak akan bisa dikerjakan lebih dari 6 menit. Kalau waktunya hanya 6 menit, mungkin kecil kemungkinannya ya. Tapi kalau misalkan jadi soal isai, bisa jadi. Tetapi kan isai topiknya bukan counting ya, yang dipilih untuk kali ini adalah graf teori dan FSA. Pertanyaan berikutnya, apakah ada rumusnya? Rumusnya sama kayak tadi. Apa ini? Ini dibilang rumus bukan ya? Nah ini tadi 100 per 7, artinya antara 0 dan 100 yang bisa dibagi 7 gitu ya, ada berapa gitu. Atau boleh sih Anda memandang 100 dibagi 7, 14, tapi sisanya diabaikan, karena kan yang diminta integer ya. Jadi kalau misalkan antara 100 dan 1000, berarti Anda menghitung yang misalkan sama ya, dibagi 7 atau 11 itu ya. Kalau yang dibagi 7 berarti 100 dibagi 7 berapa, kemudian 1000 dibagi 7 berapa. Nanti ketemu antara 100 dan 1000. Kenny, kira-kira terjawab nggak pertanyaannya? Halo? Oke. Nah ini, saya cuma ngambil satu ini soalnya, satu contoh gitu ya. Berarti kita coba ke e-book-nya aja. Apa ini? Nah ini dia yang tadi saya maksud. Kalau Madis tahun ini kan edisi ke-8 kalau nggak salah ya. Nah ini saya ngerangkum dari
yang edisi sebelumnya ya, edisi 7. Kita coba kembali ke counting ya. Counting yang kira-kira bisa kita kaji ya. Oke, mungkin yang biasanya jadi topik atau yang sering keluar ya, antara sebentar, tadi yang di slide baru untuk subtopik yang itu ya, aturan dasar perkalian ya, sehingga saya lanjutkan dulu aja yang ada di slide. Terus ini juga mungkin skip aja ya, karena kecil memodifikasi soal terkait konsep prinsip lubang merpati ini. Jadi saya skip aja. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, permutasi dan kombinasi ini sejatinya sudah Anda dapatkan nih di SMA gitu ya. Cuma mungkin sifat-sifat atau karakteristik dari dua konsep ini tidak banyak diberikan, karena kalau di bukunya itu kan cukup banyak ya sifat-sifat ya yang tertuang dalam bentuk teorema maupun proposisi. Oke, langsung aja permutasi yang mungkin sering Anda langsung pakai ya, rumusnya adalah yang ini nih. Yang mana sebenarnya itu tuh sebenarnya bukan rumus ya, itu tuh suatu akibat dari teorema sebelumnya gitu ya. Sehingga Anda bisa menikmati sebenarnya kalau apakah betul itu valid rumusnya gitu ya. Ya ternyata betul karena sudah proven gitu ya, sudah dibuktikan. Jadi permutasi dari n terhadap r gitu ya bacanya ya, yaitu n faktorial dibagi dengan n min r faktorial. Kita langsung aja ke contoh ya. Ada berapa cara untuk memilih pemenang hadiah pertama, pemenang hadiah kedua, dan pemenang hadiah ketiga dari 100 orang berbeda yang telah mengikuti kontes. Sebenarnya ini bisa Anda dapatkan dengan cara yang tadi pakai kotak-kotak gitu ya. Ada 3, karena ada 3 pemenang ya. Atau juara ya, juara 1, juara 2, juara 3. Kalau ada 100 orang, berarti kan Anda bisa dari kiri maupun dari kanan sebenarnya. Tapi kalau dari kiri nanti konsisten ke kanan gitu ya, atau sebaliknya. Kalau juara 1 belum ada saingannya, berarti ada 100 kemungkinan gitu kan, karena ada 100 peserta. Terus juara 2 ada kan tadi 100 orang. Kalau 1 orang sudah menempati juara 1, berarti kan tinggal 99 kemungkinan gitu ya. Nah, berarti untuk juara 3, karena 2 orang sudah menempati posisi juara 1 dan 2, berarti sisanya ada 98 kemungkinan. Sehingga kalau ditanya ada berapa cara untuk memilih pemenang, ya berarti jawabannya adalah 100 pakai aturan perkalian ya. 100 kali 99 kali 98. Berapa ini hasilnya kira-kira? Nah, yang ini nih. Nah, cara pandang yang kedua, ini adalah konsep permutasi gitu ya. Ada 100 orang, kemudian ada 3 kursi gitu ya. Ada 3 juara ya. Juara 1, 2, dan 3. Jadi, permutasi dari 100 orang untuk 3 posisi gitu ya, yaitu P dalam kurung 100,3, atau tadi notasi lainnya apa ya, 100 P3 gitu ya, yaitu 100 faktorial dibagi dengan 100 min 3 gitu ya, faktorial. Jadi 100 kali 99 kali 98 kali 97 faktorial gitu ya. Karena 97, 96, 95 sampai dengan kali 1 kali 0 itu kan 97 faktorial ya. Nah, yang ini 100 kurangi 3
ya 97 faktorial. Sehingga ada yang dicoret nih. Jadinya 100 kali 99 kali 98. Hasilnya 970, 200. Selanjutnya, ini sama enggak? Oh, mirip ya. Mungkin saya skip aja ya. Karena kalau tadi kan 100 orang. Kalau sekarang ada 8 orang saja. Caranya sama. Kemudian, nah ini cukup berbeda karena ada unsur yang sama. Oke, kita lihat bersama. Banyak cara atau banyak kata yang dapat disusun dari huruf-huruf matematika. Oke, perhatikan bahwa kalau Anda ngitung tuh huruf matematika ada totalnya ada berapa huruf ya? M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Ada 10 huruf. Tapi Anda lihat, ternyata huruf M-nya ada 2. Huruf A-nya ada 3. Huruf T-nya ada 2. Terus yang lebih dari 1 ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, sehingga banyak kata yang dapat disusun dengan menggunakan syarat tambahan tadi, syarat yang melekat ya. Maksudnya M-nya ternyata ada 2 gitu. A-nya ada 3, T-nya ada 2. Sehingga kita menggunakan aturan ini aturan permutasi yang cukup kompleks ya, tetapi Anda bisa memandang dengan cara seperti ini, yaitu 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial, yaitu oh ini 10 faktorial ya, 10, 9, 8, cuma ini dari yang kecil ya. Coba kita hitung ulang, jangan percaya dulu ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya. Oke, kali 3 faktorial. Kenapa kita berhenti? Karena di bawahnya ada 3 faktorial tuh. 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, ini 3 faktorial kita tulis ulang. Kemudian 2 faktorial 2 kali 1 ya. Nah, ini coret. Terus 2 ini bisa nyoret yang ini. 2 yang ini bisa nyoret yang ini. Jadi oh ya betul ya, 3 kali 2 6. Jadi 5 kali 6 kali 7, nah ini sama persis ya. Hasilnya adalah berapa ini? 151.202 huruf gitu ya. Apakah ada yang lain? Apakah ini permutasi juga? Oke, kita lihat. Ini kayaknya masih permutasi. Misalkan ada 6 orang duduk pada sebuah meja bundar untuk mengadakan rapat terbatas. Maka banyak cara dari 6 orang tersebut duduk adalah, nah perhatikan dulu apakah ada yang aneh gitu ya. Kalau tidak, maka coba kita lihat. Karena mereka duduk melingkar, maka kita gunakan rumus permutasi siklis ya. Sebentar, rumus permutasi siklis di depan sudah disinggung belum ya? Di slide ini kayaknya nggak ada ya. Oke, kita lihat pembahasannya dulu aja. Kemudian banyak orang duduk melingkar ada 6 gitu ya, maka banyak cara duduk 6 orang tersebut. Oh ini dia rumusnya ya. Jadi kalau misalkan ada n orang gitu ya, maka rumusnya atau banyaknya cara dari n orang tersebut duduk pada sebuah kursi melingkar adalah n-1 faktorial gitu ya. Alias kalau n-nya itu 6 berarti ada 5 faktorialnya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120 cara ya. Oke, apakah ada yang lain?
kita skip aja ya, karena kita juga perlu mengkaji sifat yang lainnya atau subtopik yang lain. Oke, sekarang kita mungkin ke kombinasi aja ya. Sebelum ke kombinasi, mohon konfirmasinya untuk tadi soal-soal yang terkait permutasi, mana tadi? Yang ada beberapa contoh ya. Itu aman ya. Mohon konfirmasinya, chat atau katakan aman. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita ke subtopik berikutnya yaitu kombinasi. Oke, sebelum ke contoh kita lihat dulu beberapa aturan ya atau rumus. Nah, mirip seperti permutasi, kombinasi itu sejatinya suatu teorema gitu ya, yang pasti ada buktinya gitu ya kalau Anda lihat di e-booknya gitu ya. Mungkin bisa jadi cukup panjang, tapi itu sudah valid gitu ya, karena sudah dibuktikan. Oke, mungkin langsung saja ke teorema yang dua ini ya, bahwa kombinasi dari apa ya, ngomongnya gimana ini? R kombinasi dari himpunan dengan N elemen gitu ya, atau kombinasi dari himpunan sebanyak N untuk R syarat gitu ya, atau untuk R cara gitu, itu juga boleh. Yaitu notasinya CNR, atau ada cara lain ya, NCR gitu ya, atau ini juga ini dalam kurung tapi dalam bentuk array atau vektor ya, N terus bawahnya R. Nah, apa rumusnya atau aturannya? Yaitu N faktorial per, mirip kayak permutasi, per N min R faktorial, tetapi masih dikalikan dengan R faktorial. Terus akibatnya, mungkin ini skip aja ya, karena jarang dipakai. Oke, mungkin ini yang bisa kita lihat. Contoh satu, misalkan ada 6 buah baju. Nah, ada orang bernama Adinda akan memilih 2 baju untuk dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, banyaknya cara memilih baju tersebut adalah. Nah, perhatikan bahwa banyaknya cara memilih baju tersebut adalah kombinasi 2 unsur yang diambil dari 6 unsur. Kalau langsung ya ini ya, ketemu ya, 6 faktorial per 6 min 2 faktorial kali 2 faktorial, hasilnya 15. Cuma gimana sih meyakinkan insting kita bahwa kenapa ini nggak pakai permutasi gitu? Kenapa ini itu masuk ke konsep kombinasi gitu? Kira-kira apakah ada yang mau mencoba berpendapat? Kenapa tidak berpikir seperti ini? Kita sediakan 2 kotak, kan 2 baju tuh. Baju pertama, baju kedua. Terus karena ada 6 baju, kemungkinan pertama 6 dong. Terus karena kotak kedua, karena 1 baju sudah ada di kotak pertama atau baju pertama, berarti 5. Nah, ini kalau misalkan pakai permutasi, jawabannya 30 cara. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak pakai kenapa kita tidak boleh berpikir bahwa ini permutasi? Oke, ada yang mencoba berpendapat karena memilih bajunya tidak harus berurutan. Kemudian ada juga yang DM nih, malu-malu nih. Karena baju pertama dan baju kedua kita bisa balik urutannya. Oke, jadi betul ya. Dalam hal ini, dalam kombinasi itu ada ini dia tadi di awal-awal ya, yaitu urutan. Mana tadi? Harusnya ada di sini. Jadi di pengantarnya ya. Jadi kalau di konsep permutasi kita sama sekali
Saya takut kebalik ini. Yang memperhatikan urutan itu yang permutasi atau kombinasi? Permutasi yang memperhatikan, oke ya, karena Anda bisa ngambil contoh tadi pada pemilihan ketua ya, atau juara 1, 2, dan 3. Kalau sudah juara 1, dia nggak boleh masuk ke juara 2 atau sebaliknya ya. Itu berarti urutan diperhatikan. Tetapi kalau kombinasi, urutannya tidak tidak diperhatikan, alias boleh bolak-balik ya. Kayak ini contohnya. Saat baju 1 sudah dipilih, kemudian baju 2 dipilih, nanti akan ada momen di mana ngomongnya gimana ya? Misalkan ada baju A dan B ya, baju A dan B. Nah, ada momen pilihan baju A dan B gitu ya. Nah, nanti ada momen yang lain, ada saat yang lain yaitu baju B dan A. Seperti itu ya. Jadi untuk kasus ini atau untuk contoh ini urutan tidak diperhatikan. Selanjutnya, contoh berikutnya. Ini kayaknya ada yang missing ya. Apa namanya? Sinya. Ya, bisa ini saya kebawahin. Ya, nyambung. Oke. Contoh, misalkan ada suatu himpunan berisi 30 orang ya. 30 orang yang di training akan menjadi seorang astronot yang memiliki misi pertama ke Mars ya. Oke, kita catat dulu angkanya. Ada 30 orang. Kemudian pertanyaannya, ada berapa banyak cara untuk memilih seorang kru dari 6? Memilih kru ya dari 6. Sebentar, kok kalimatnya aneh ya? Memilih 6 orang kru mungkin ya. A crew of 6 ya, memilih 6 orang kru dari 30 orang tersebut gitu ya. Jadi karena ini pemilihan yang tidak kita langsung bisa nih berjalan instingnya. Oh, untuk kasus ini pemilihan ini bukan seperti pemilihan juara 1, 2, atau 3 ya. Dengan kata lain, urutan tidak diperhatikan. Sehingga kita yakin dulu nih bahwa ini menggunakan konsep kombinasi. Ya, berarti langsung aja ya. Dari 30 orang dipilih 6 gitu ya untuk krunya. Ya sudah, jadi 30 C 6 gitu ya. 30 C 6 atau 36 seperti ini ya. Atau seperti ini, C dalam kurung 30,6. Sehingga 30 faktorial per 6 faktorial kali 24 faktorial. Hasilnya ini titik harusnya ya, 593.775 cara gitu ya. Next. Oke. Nah, ini juga, ini tadi harusnya saya kebawahin dulu. Oh, 24-nya dapat dari mana? Oke, kita back. Ini ya, tadi rumusnya adalah, rumus kombinasi adalah 30 faktorial per 30 dikurangi 6 faktorial masih dikalikan dengan 6 faktorial itu ya. Sehingga 24 itu yang 30 dikurangi 6. Nuroyan, terjawab ya pertanyaannya ya.
Oke, next. Mungkin kita akan banyak skip ya, biar apa namanya semua topik bisa kita lampaui. Ini apa ini? Kombinasi dengan pengulangan perlu nggak ya? Nah ini mungkin langsung aja ya. Kombinasi dan permutasi with or without gitu ya, dengan atau tanpa pengulangan. Jadi dengan atau tanpa. Ini mungkin yang perlu dihafalkan gitu ya. Kalau tanpa pengulangan gitu ya, ini pakai rumus yang normal nih. Yaitu yang ini ya, kombinasi dan permutasi yang biasa. Tetapi kalau ada pengulangannya gitu ya, kalau yang permutasi kita akan menggunakan n pangkat r. Kemudian kalau kombinasi ini kalau ada pengulangan ya, yang kombinasi n ditambah r min 1 faktorial per n min 1 faktorial kali r faktorial. Oke, selanjutnya mungkin untuk ini bagaimana? Ini kan yang tadi soalnya, yang di depan sebenarnya. Jadi ini mungkin kita skip aja ya. Contohnya juga mirip yang tadi di depan. Mungkin ini yang sering sekali dipakai ya untuk dijadikan soal ujian tentang binomial Newton. Oke, binomial Newton Anda bisa memandangnya dengan dua cara ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan apa ini, ekspansi polinom ya, suku banyak x plus y pangkat n. Yang cara kedua adalah yang Anda ini apa ini namanya, segitiga Pascal berarti ya. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, itu segitiga apa? Segitiga untuk menentukan koefisien dari sebuah suku banyak gitu ya. Nanti kita coba melihat contoh ini deh, dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan apa namanya segitiga Pascal. What is the expansion? Apakah bentuk dari x plus y pangkat 4? Kemudian yang B, koefisien dari masih merujuk soal yang sama ya, koefisien dari x pangkat 12, y pangkat 13. Maksudnya yang ditanyakan adalah yang di sininya gitu ya, bilangan yang menempel pada x pangkat 12 kali y pangkat 13. Dalam ekspansi, oh ternyata A dan B soal yang tidak berkaitan ya, dari ini. Nah, kita coba lihat. Yang ditanya, oh yang A, x plus y pangkat 4 adalah kalau menggunakan rumus apa ini, rumus deretnya, Anda tinggal masukkan sigma gitu ya, J dari 0 sampai dengan 4, yaitu 4 kombinasi J. Tapi J-nya berjalan ya dari 0, 1, 2, 3, 4. Yaitu X pangkat 4 min kali X pangkat 4 min J dikalikan lagi Y pangkat J. Jadinya titik-titik X pangkat 4 ditambah titik-titik X pangkat 3Y, kemudian titik-titik X kuadrat Y kuadrat, titik-titik X Y pangkat 3, titik-titik Y pangkat 4. Di mana titik-titiknya tadi adalah kombinasi, tetapi J-nya berjalan dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadilah kalau Anda hafal itu ya, maka X pangkat 4, kemudian X pangkat 3Y, tetapi ininya 4 gitu ya. X kuadrat Y kuadrat, tetapi ininya 6.
Kemudian XY pangkat 3, koefisiennya 4, dan Y pangkat 4, tetapi koefisien 1. Nah, cara lain yang menurut saya lebih mudah ya, yaitu Anda menggunakan apa ini namanya ini? Segitiga Pascal ya. 11, 121, 1331. Anda mungkin sudah hafal nih. Ini tuh bentuk yang untuk berderajat 2 ya, alias kuadrat ya, X kuadrat gitu ya, titik-titik gitu ya. Karena Anda pasti hafal A plus B kuadrat, ya berarti A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau yang menjawab A plus B kuadrat adalah A kuadrat plus B kuadrat, itu biasanya yang tidak hafal binomial Newton gitu ya. Ini berarti yang derajat 3, yang derajat 4 berarti yang ini. 1, 4, 1 tambah 3 kan 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, nah 1. Inilah yang akan kita pakai. Jadi ini kalau saya tulis ke atas gitu ya, sama dengan ke atas, langsung saya tulis sama dengan 1, agak jarak ya, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 1. Nah, ini 1 kali semuanya nanti ya dikalikan. Ini kita sudah menempatkan koefisien-koefisiennya. Jadi kita nggak perlu tuh menghafalkan yang ini nih, yang bagian kombinasinya. Karena kita sudah hafal. Bukan hafal ya, kita dapat dapat langsung mendapatkan kalau kita menyusun segitiga Pascalnya. Nah, sekarang gimana menentukan itunya, pangkat-pangkatnya? Variabel-variabelnya ya. Nah, hafalkan saja ya. Kan rumusnya adalah X pangkat Y pangkat gitu ya. Jadinya ini pasti X pangkat 4 X pangkat 4 min 0 gitu ya. Terus kali Y pangkat 0. Nah, Y pangkat 0-nya Anda bisa mengabaikan. Di dalam hati itu juga boleh. Kemudian, yang perlu diperhatikan lagi adalah jumlah pangkatnya itu harus 4. Kemudian, berarti di sini turun dong. Kan ini tadinya sudah X pangkat 4, jadi X pangkat 3, Y pangkat 1. Jumlahnya harus 4 nih. Terus yang ini X kuadrat, Y kuadrat. Jumlahnya 4. Kemudian turun lagi, jadi X kali Y pangkat 3. Jumlahnya 4 juga. X tadi kan X itu kan bisa dinyatakan sebagai X pangkat 1 gitu ya. Nah, yang terakhir X pangkat 0, Y pangkat 4. X pangkat 0-nya bisa ditulis 1 saja, alias tidak perlu ditulis ulang gitu ya. Jadinya Y pangkat 4. Nah, itulah bentuk dari X plus Y pangkat 4. Nah, kadang soalnya tidak semudah itu. Yang ditanyakan justru gitu ya, seperti tadi ya, koefisien dari waduh, 40 menit lagi ya. Oke. Ini gimana nih? Sampai mana tadi? Ini dia. Yang ditanyakan adalah koefisien itu gitu ya. Nah, kalau sudah pangkat kayak gini, oh ini Anda sudah menduga ini 12 tambah 13. Aduh, pangkat berapa ini? Pangkat 25 nih. Ini mungkin Anda akan kesulitan kalau menggunakan segitiga Pascal, tapi tetap bisa. Hanya saja panjang banget ya, Anda butuh 25 baris. Nah, untuk menyingkat itu Anda bisa hafalkan yang bagian rumus ya. Bahwa tadi kan rumusnya adalah sigma ya. Sigma dari J sama dengan 0 sampai N, kemudian N, C, J gitu ya. Lalu A pangkat X min J, kemudian dikalikan dengan B pangkat J gitu ya. Nah, dalam hal ini A-nya adalah 2X, kemudian B-nya adalah min 3Y. Betul nggak ya? Nah, ini dia. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Kan jadi ditambah dengan sesuatu, ternyata sesuatunya adalah negatif gitu ya. Negatif 3Y. Jadi Anda tetap bisa memandang ini sebagai A ditambah B pangkat N gitu ya. Berarti kan N-nya 25. Ini N-nya 25, A-nya adalah 2X, B-nya adalah min 3Y.
Nah, sekarang pertanyaannya koefisien dari X pangkat 12, Y pangkat 13. Berarti kan J-nya 13 gitu ya. Yang menempel pada Y, yang menjadi pangkat Y adalah 13. Berarti kan yang menjadi pangkat X ya, itu 25 min 13. Oh, jadi ketemu nih J-nya 13. Jadi 25 C 13. Itu adalah koefisiennya ya. Lalu dikalikan dengan eh, sebentar, ini dapat dari mana? Kan sebenarnya ini itu U ke berapa ya? Katakan U ke 13 ya. Harusnya kan lengkapnya adalah 25 kombinasi 13 dari mana tadi? 2X ya. 2X pangkat berapa tadi? 12, kemudian min 3Y pangkat 13 gitu ya. Sehingga Anda nanti nggak bingung ini kok tiba-tiba muncul 2 pangkat 12 min 3 pangkat 13 gitu ya. Ini tetap 25 kombinasi 13. Nah ini nih muncul nih 2 pangkat 12 kali min 3 pangkat 13. Tapi masih dikalikan dengan, aduh nggak muat ini. Saya tulis di bawahnya ya. X pangkat 12, Y pangkat 13. Jadinya ini adalah koefisiennya gitu ya. Nah ini kalau dihitung banyak banget ini. Jadi cukup ditulis seperti ini. Loh kok ada tanda minusnya? Ada, karena tadi kan min 3 pangkat ganjil, itu pasti ganjil ya. Jadi inilah jawabannya. Oh, ada yang bertanya. Pak, untuk 6 sebagai koefisien dari X kuadrat plus Y kuadrat berasal dari mana ya Pak? Jika saya tidak menggunakan prinsip, oh kalau tidak menggunakan segitiga Pascal, berarti kita kembali ke soal yang A ya. X kuadrat, Y kuadrat. Berarti kan Anda harus tahu bentuk fullnya ya, suku fullnya. Jadi kan kalau ditanyakan koefisiennya, berarti kan sebenarnya Anda bertanya bagian angka, bagian bilangan dari sesuatu X kuadrat, Y kuadratnya gitu ya. Sehingga kita kaji pelan-pelan, kalau X kuadrat, Y kuadrat, Anda langsung bisa menebak nih, oh ini J-nya gitu ya. Langsung saja, J sama dengan 2. Terus polinomnya apa tadi? Oh, polinomnya adalah X plus Y pangkat 4. Oh, langsung saja. Berarti kan suku ke berapa itu berarti? Suku ke 2 plus 1 ya. Suku ke, kan tadi berjalan dari 0, 1, 2. Ya betul, suku ke 2 plus 1 ya. Suku ketiga. Berarti sama dengan 4C 2, kemudian X pangkat, enggak. Oh ya betul, ini X ya, karena ininya 1 kali X ya. Berarti X pangkat 2 kali Y pangkat 4 min 2 gitu ya. Sorry kebalik. X pangkat 4 min 2 kali Y pangkat 2. Ya, sudah langsung saja ya. Kita berarti cuma menghitung ini aja nih. 4 faktorial per 4 min 2, 2 faktorial kali 2 faktorial. Kali ini nih, X kuadrat, Y kuadrat. Saya tulis dalam kurung aja. Gimana nih hitungnya? 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial itu 2 faktorial itu tulis saja 2 faktorial. Coret-coret. 12 bagi 2, 6 ya. Sama deh. Jadi kalau misalkan Anda punya kertas atau kertas yang cukup ya, sampai 10 baris, ya mungkin manfaatkan aja segitiga Pascal ya. Tapi kalau sudah sampai belasan atau puluhan, mau tidak mau Anda menggunakan yang apa ini namanya ini? Rumus ekspansi polinomnya ya. Oke, Renat sudah terjawab ya. Oke, siap. Oke, mungkin counting saya cukupkan ya. Sekarang kita ke yang berikutnya, relasi. Relasi. Udah jam 10 aja ya. Oke, di relasi apa sih subtopiknya? Oke, relasi, sifat-sifat relasi, relasi ekivalensi, kemudian partial ordering atau nanti nama himpunannya adalah poset ya. Kemudian representasi Remsen. Nah, mungkin di sini saya bisa langsung menggambarkan secara umum. Slide ini mengatakan apa ya?
dari prolog sampai dengan relasi ekivalensi, Anda akan menempuh atau akan mengenal tiga buah relasi terlebih dahulu, yaitu refleksif. Aduh, saya lupa yang kedua apa. Refleksif, simetris ya, kemudian transitif. Nah, terus kalau berlaku ketiganya disebut dengan relasi ekivalensi. Nah, kita sudah loncat nih ke sini. Sudah. Nah, terus kalau ada himpunan yang elemen-elemennya itu punya relasi ekivalensi. Nah, itu nanti disebut dengan kelas. Kelas ya, atau Anda bisa menyebutnya sebagai partisi. Jadi yang penting Anda tahu relasinya apa, terus nama himpunannya apa. Karena nanti Anda diharapkan mampu membuat posisi-posisinya ya. Jadi kalau misalkan ini adalah semestanya seperti ini, oke, nanti kita gambar. Terus ada partial ordering, berarti kan ada relasi partial order gitu ya, partial ordering relation gitu ya, yaitu relasi yang memenuhi relasi ekivalensi yang dimodifikasi sedikit, yaitu yang bagian keduanya, yang tadinya apa tadi, refleksif, kemudian aduh saya lupa apa tadi namanya, refleksif, transitif itu yang ketiga, yang keduanya adalah simetris ya. Nah, kalau partial ordering dikasih imbuhan dikit, yaitu anti simetris. Itulah relasi terurut parsial gitu ya. Yang nantinya himpunan-himpunan yang elemennya memiliki relasi partial ordering itu disebut dengan poset ya, yaitu partial ordered set ya, himpunan yang memiliki relasi partial order. Terus nanti mungkin kita akan bisa mengenal lebih jauh di mana, di slide yang keberapa. Oke, ini dia, karena sudah ada lattice ya. Oke, sebelum lattice ada lagi kok, rantai. Jadi langsung saja di sini deh saya buatkan. Misalkan ini adalah semestanya, kemudian ini adalah himpunan yang kelas atau partisi tadi ya, kelas. Berarti ada relasi ekivalensi. Kemudian ada poset ya. Nah, di dalam poset ada rantai gitu ya. Jadi rantai itu adalah poset dulu ya, poset yang setiap dua elemennya comparable. Betul kan ya? Jadi setiap rantai itu pasti poset gitu ya. Jadi di dalamnya sini nih, ini chain ya, atau rantai. Anda jangan bayangin rantai sepeda atau rantai motor ya, tapi nama sebuah himpunan yang memiliki relasi totally ordered gitu ya. Terus posisi apa tadi, lattice itu apa lattice? Kita lihat definisinya. Oke, poset lagi ya. Jadi lattice itu juga poset, tetapi ada kemungkinan beririsan dengan ini dia tadi. Nah, ini dia. Ada kemungkinan beririsan dengan chain, yaitu lattice. Nah, kira-kira seperti ini. Ini gambaran atau infografik ya dari satu slide ini ya, satu topik yang berjudul tadi relasi. Oke, berarti harusnya udah ya. Kita tinggal lihat beberapa contoh mungkin ya. Kalau contoh saya kemarin teringat ada itu ya, ada soal yang di mana kemarin? Yang ada di salah satu GSLC ya.
Oh, poset itu apa, Pak? Poset itu adalah partial ordered set gitu ya. Bahkan harusnya sudah ada di Google ya untuk akronim gini ya. Atau nah, harusnya ya. Karena itu sudah resmi di beberapa buku itu ngomongnya poset gitu. Jadi nggak partial ordered set kayak terlalu panjang gitu ya. Kita coba. Poset is, nah udah ya. Bahkan di Wikipedia pun nah ini ya. Poset maksudnya sudah baku gitu ya, bukan kita yang menyingkat gitu ya, tapi memang dipakai di buku atau di rujukan lainnya. Jadi Jason terjawab ya, poset partial ordered set gitu. Halo Jason, terjawab ya. Oke, lanjut. Sekarang kita nyicil dulu yang tadi apa ya? Yang ini. Nah, kalau nggak salah ini di GSLC ya, GSLC atau forum ya. Misalkan Anda punya himpunan apa ini? Set of ordered pairs. Jadi kalau saya melihat jawaban-jawaban Anda di itu ya, di GSLC itu sepertinya banyak yang tidak memperhatikan himpunannya itu apa dulu ya, semestanya itu apa dulu. Nah, kita lihat nih. The set of ordered pairs of integer. Jadi ini kalau Anda notasikan sebenarnya kayak R2 ya. Kalau R2 kan real, alias apa ini? Kartesius dia, Anda bisa membayangkan Kartesius, yaitu pasangan berurutan X, Y gitu ya, sumbu X, sumbu Y, di mana X, Y-nya real. Tetapi kalau integer, ininya real. Tapi kalau yang dimaksud dalam soal ini, Anda bayangkan saja R-nya diganti Z gitu ya, Z2. Atau Z cross Z, yaitu pasangan berurutan A, B, di mana AB-nya integer ya, atau bilangan bulat. Nah, makanya nih Anda lihat, kalau kita punya Z cross Z, tentukan gitu ya, apakah A plus, untuk sembarang dua elemen di Z cross Z ya, untuk sembarang dua elemen berarti elemennya A, B, dan C, D, sembarang. Anda mungkin bisa menyatakan ulang A1, B1, dan A2, B2. Boleh seperti itu. Tapi ini si pembuat soal lebih menyukai tidak ada indeks ya, nggak mungkin bingung kalau pakai indeks. A, B, dan C, D. Untuk sembarang dua elemen itu didefinisikan A plus D sama dengan B plus C. Tunjukkan relasi itu adalah ekivalensi. Berarti kan Anda harus menunjukkan refleksif, simetris, dan transitif. Nah, untuk menunjukkan refleksif, kan berdasarkan definisi, refleksif itu A berelasi dengan dirinya sendiri ya. Tetapi A di sini kan pasangan berurutan apa X, Y gitu ya. Jadi Anda harus ngambil sembarang A, B, apakah berelasi dengan A, B. Nah, untuk menjawab itu tentukan di apa namanya istilahnya, dimasukkan saja, memenuhi enggak gitu ya. A, B, pertanyaannya apakah berelasi dengan A, B gitu ya. Tanda tanya. Atau pakai gini juga boleh ya, A, B, A, B elemen R gitu ya. Itu sama saja mengatakan apakah A, B R, A, B. Nah, untuk menjawabnya masukkan ke sini. Apakah A ditambah D? D-nya di sini kan B ya. Apakah A ditambah B sama dengan B ditambah C? Ini B-nya milik kita. Nah, C-nya di sini adalah A. Nah, ya sudah. Apakah berlaku A plus B ditambah B plus A? Oh, jelas. Berarti refleksif memenuhi.
Kemudian untuk yang simetris, apakah kalau simetris, kalau misalkan di himpunan yang biasa kan kalau ARB maka BRA gitu kan ya. Nah sekarang kalau A, B dan C, D elemen R, apakah C, D, A, B elemen R. Jadi dibalik doang gitu ya. Tetapi kan untuk menjelaskan doangnya ini Anda harus menerapkan ini gitu ya. Apakah ini berlaku gitu ya. Nah, kita cek. Ternyata kalau kita punya A plus kan kita kalau implikasi gini kan kita punya yang ininya nih, premisnya ya. Kalau kita punya A, B dan C, D elemen R, berarti kan kita punya A plus D sama dengan B plus C. Dari mana? Dari definisi ini nih. Dari definisi ini. Nah, kan ditanya apakah C, D dan A, B elemen R gitu kan ya. Nah, berarti kan apakah mana tadi yang pengen ditanyakan? Nah, ini apakah C, D dan A, B elemen R. Nah, kita lihat bekerja mundur. Untuk menjawab apakah C, D dan A, B elemen R, dilihat saja apakah apa ini C plus B ya sama dengan D plus A. Apakah ini berlaku? Nah kita lihat kan kita punya yang ini nih. Oh jelas dong. Kita cuma membalik aja gitu ya. Yang tadinya di ruas kanan jadi di ruas kiri. Kalau kita punya A plus D sama dengan B plus C ya jelas. B plus C kita tulis ulang sebagai C plus B. Dan A plus D kita tulis ulang sebagai D plus A. Oh, ternyata sudah berlaku nih. Jika A, B berelasi dengan C, D, ternyata C, D juga berelasi dengan A, B. Jadi yang bagian apa ini simetrinya berlaku. Yang terakhir menunjukkan transitif. Nah, transitif ini agak panjang nih. Jika ARB dan BRC tunjukkan ARC itu ya, tunjukkan A berelasi dengan C. Tetapi di masing-masing A, B, C-nya ini pasangan berurutan X, Y gitu ya, atau X1, Y1, X2, Y2 dan X3, Y3. Jadi yang saya tuliskan ini tuh ini rumus dasar gitu ya. Nah, sekarang untuk menunjukkan transitif, lihat kita punya A, B berelasi dengan C, D. Dan C, D berelasi dengan E, F. Nah, tunjukkan apakah A, B berelasi dengan E, F. Kan seperti itu. Nah, yang ini. Apakah ini berlaku? A, B berelasi dengan E, F. Nah, kita lihat. Dari A, B berelasi dengan C, D, kita punya A ditambah D sama dengan B ditambah C. Kita lingkari dulu atau kita simpan dulu. Kemudian dari C, D berelasi dengan E, F, kita punya C ditambah E sama dengan D ditambah F. Nah, dari situ kan kita pengen ngecek apakah A, B berelasi dengan E, F. Ini bentuknya apa sih definisinya gitu ya. Apakah berlaku A ditambah E sama dengan B ditambah F. Nah, ternyata ini bisa kita peroleh dengan cara kita lihat. A ditambah D sama dengan B ditambah C. C ditambah E sama dengan D ditambah F. Berarti kan kalau kita susun apa ini istilahnya? Gini ya. A ditambah D sama dengan B ditambah C. Kemudian C ditambah E sama dengan D ditambah F. Nah, ini kan bisa kita tambah seperti ini. Nah, ternyata A ditambah D ditambah C ditambah E sama dengan B ditambah C ditambah D ditambah F. Nah, ini jadinya. Terus, dapat sesuatu yang kita inginkan dari mana? Ternyata
ada yang bisa kita coret kan? Mana ini? C dicoret, kemudian mana lagi? D ya, D dicoret. Jadi kita punya A ditambah E sama dengan B ditambah F. Jadi ini berlaku. Yang tidak lain mengatakan bahwa A, B berelasi dengan E, F. Nah, ini bisa saya katakan kuburannya ini banyak sekali yang apa ya? Sebenarnya mungkin paham tapi saat dimodifikasi soalnya jadi ngeblank lagi. Misalkan himpunannya diganti, kemudian relasinya dimodif dikit gitu ya. Itu banyak yang ngeblank. Oh, ada pertanyaan. Untuk pembuatan oke, diagram. Sebentar, sebelum kita ke diagram hash, saya tanya dulu ini aman nggak, clear nggak untuk menunjukkan bahwa suatu relasi itu adalah relasi ekuivalensi. Karena nanti relasinya bisa apapun dan himpunannya bisa apapun. Tapi kalau Anda sudah paham prinsipnya bahwa relasi ekuivalensi adalah relasi yang berlaku refleksif, simetris, dan transitif, harusnya semuanya bisa on the track gitu. Anda tinggal cocok logi gitu ya. Oh, kalau nggak cocok berarti nggak memenuhi. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka bukan relasi ekuivalensi. Karena kan harus memenuhi ketiganya. Oh, sebentar, Brian. Ah, itu bukannya harusnya C ditambah F sama dengan D ditambah E. Itu kayaknya kebalik. Yang mana ini? C ditambah F. Brian, yang mana ya? Yang transitif atau yang mana ini? Yang pembuktian transitif. Kebaliknya gimana? Kan kita ingin menunjukkan A, B berelasi dengan E, F. Kita masukkan ke definisinya coba. Sebentar. Kok itu tiba-tiba C ditambah F? Oh, mana? C, D berelasi dengan E, F. Harusnya kan C ditambah. Mana kita lihat ya. Kan kalau A, B berelasi dengan C, D, kita menjumlahkan A dengan mana ini? A ditambah D sama dengan B ditambah C gitu kan ya. Nah, sekarang kalau oh iya ya. Harusnya C ditambah F sama dengan D ditambah E ya. Oke. Tapi mungkin harusnya tetap berlaku ya, cuma itunya keliru ya. Coba kita punya A ditambah D sama dengan B ditambah C. Di lain pihak berlaku apa tadi? C ditambah F ya. C ditambah F sama dengan D ditambah E ya. D ditambah E. Jadinya apa ini? Atau gini deh. Ada yang bisa dicoret nggak? Ini kan dicoret D-nya. C-nya juga. Jadi kita punya A ditambah F sama dengan B ditambah E. B ditambah E ya. Oke. Sehingga betul nggak? A, B berelasi dengan E, F. Jadi tetap berlaku ya, yang ini ya. Brian, pembuktian transitifnya tetap benar, tetapi apa itu namanya? Pendetilannya yang keliru sedikit ya, atau keliru banyak malah ya, yang bagian apa itu namanya? C, D berelasi dengan E, F. Brian, terjawab nggak? Oke. Oke, sebelum kita, ini ada yang tanya yang diagram hash. Yang lainnya gimana? Aman nggak ini untuk yang apa ini namanya? Relasi ekuivalensi.
Mohon konfirmasinya, chat atau katakan aman, Pak. Halo? Aman ya? Halo, halo. Apakah ada orang? Aman ya? Oke. Sekarang kita coba kembali ke diagram Hess. Diagram Hess berarti kita kembali ke slide ya. Diagram Hess tadi apa? Ketujuh ya, relasi. Nah, ini dia. Kita lihat ini dulu, contoh yang ini. Sebentar, Anda harus tahu dulu diagram Hess itu untuk buat apa sih gitu ya. Soalnya di sini Anda sudah dikenalkan dengan apa ini? Chain ya atau rantai. Nah, padahal tadinya Anda punya poset. Nah, ada nggak prosedur atau algoritma yang memangkas gitu ya sebuah poset sehingga menjadi sebuah chain? Ternyata ada. Jadi prosedur ini ditemukan oleh Mr. Hess gitu ya. Dan kita menyebutnya sebagai prosedur Hess atau diagram Hess ya. Prosedurnya adalah 1 2 3 4. Yang pertama, gambarkan gitu ya. Si posetnya menjadi sebuah diagram graf tapi yang directed ya, yang punya arah. Prosedur kedua adalah delete loops-nya. Prosedur ketiga delete edge yang bersifat transitif. Kemudian delete lagi tanda panahnya. Jadi menjadi tidak graf yang berarah ya, jadi graf yang biasa. Nah, contohnya adalah ini. Ini itu ada contoh poset S, relasi ya, S, R ya, di mana S-nya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, relasinya kurang dari sama dengan. Kemudian tentukan gitu ya, tentukan diagram Hess atau tentukan chain atau rantai dari poset tersebut. Oh, langsung ya, di sini aja langsung. Coba kita lihat. Poset ini, itu kalau dibikin graf, apakah betul seperti ini? Kita cek dulu. Kan 1, 2, 3, 4. Nah, Anda perlu lihat nih, relasinya kan kurang dari sama dengan. Nah, ini tuh isinya apa aja? Nah, kalau S-nya 1, 2, 3, 4, Anda harus punya, kan kurang dari sama dengan ya, berarti isinya Pak, isinya adalah A, B ya, pasangan berurutan ya. Isinya itu, saya tulis di mana ini? Perlu ditulis nggak ini ya kira-kira? Atau pelan-pelan aja deh. 1 kan kurang dari sama dengan 1 ya, jadi 1,1. Lalu 1,2 karena 1 juga kurang dari 2. Lalu 1,3, lalu 1,4. Terus udah ya yang depannya 1. Kemudian saya tulis di sebelahnya lagi 2,2 karena 2 itu kurang dari sama dengan 2 juga. Lalu 2,3, lalu 2,4. Terus udah ya yang depannya 2 ya. 3,3, lalu 3,4. Kurung tutup. Terakhir ya, 4,4. 4,4. Sudah deh. Nyatakan grafnya. Anda lihat yang bagian, berarti kan Anda tulis dulu 1, 2, 3, 4 ya. Titik ya, 1, 2, 3, 4. Lalu tentukan edge-nya dan arahnya. Anda lihat yang bagian 1 ke dirinya sendiri, 2 ke dirinya sendiri, 3 ke dirinya sendiri, 4 ke dirinya sendiri, itu akibat adanya ini 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4.
Nah, terus Anda lihat satu bisa ke 2. Nah, ini berasal dari 1,2. Lalu satu bisa ke 3, ada edge-nya ya, 1,3. Lalu 1/4 ada edge-nya 1/4. Lalu 2/3 ada juga. 2/4 juga ada arahnya. Lalu 3/4. Nah, ada juga yang terakhir 4,4 ya, loop-nya ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa yakin bahwa poset dengan himpunan 1, 2, 3, 4 dengan relasi kurang dari sama dengan, grafnya adalah ini. Nah, coba sekarang kita ikuti prosedur hash-nya. Yang langkah pertama sudah nih, langkah pertama. Langkah kedua adalah delete loops-nya. Berarti kan ini delete nih. Delete, 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 delete. Kemudian remove all edge transitivity-nya. Yang bersifat transitif dihilangkan. Jadi kan 1,2 dan 2,4 ada 1,4. Nah, itu hilangkan tuh sifat-sifat yang kayak gitu. Kemudian 1,3 dan 3,4 maka bisa 1/4. Hilangkan juga. Jadi kita bisa menghilangkan yang ini kita delete, ini kita delete. 2/4 bisa diperoleh dari apa? 2/3 dan 3/4. Ada kan ya? 2/3 dan 3/4. Nah, itu bisa kita delete tuh. Nah, sudah deh. Yang menyebabkan transitif sudah kita lakukan prosedurnya. Nah, sekarang tinggal yang mana tuh? 1/2, 2/3, 3/4. Ikuti langkah terakhir, yaitu hilangkan arrow-nya, tanda panahnya. Ya sudah, tanda panahnya hilangkan. Ini hilangkan, ini hilangkan, ini hilangkan. Jadinya 1, 2, 3, 4. Kelihatan lebih cungkring ya, kelihatan lebih kurus gitu ya. Tapi inilah rantai dari poset aslinya dengan menggunakan prosedur hash. Oh, ada yang chat. Aduh, waktu saya ya. Ada jam berapa ini? Oh iya, udah habis ya. Saya tanya dulu deh, yang lainnya gimana? Untuk prosedur hash, oh sebentar, yang tanya dulu. Mana tadi? Okta. Untuk hash prosedur atau hash diagram terjawab nggak? Oh, Anda bertanya, oh tadi hash ya. Pertanyaan kedua adalah untuk mengenai penempatan posisi UB, GLB, dan lain-lain. Oke, sebelum ke UB, GL, batas atas ya, kemudian batas bawah gitu ya, pertanyaan berikutnya. Cuma untuk yang hash diagram, Okta clear ya? Yang tanya dulu, oke. Sekarang ke yang, oke, tapi kita dikasih waktu 10 menit ya. Kita bisa apa ini 10 menit? Aduh, ada banyak pertanyaan ini ya. Atau mungkin nanti saya coba jawab berdasarkan teori antrian ya. Yang pertama dulu saya jawab, nanti yang berikutnya kita bisa lanjut by WA atau by email kali ya. Saya tulis dulu aja nomor HP saya ya, karena ini sepertinya tidak semuanya kelas saya ya. Jadi yang kelas saya mungkin bisa PM saya langsung atau ke WAG ya, tetapi kalau yang bukan kelas saya, WA saya ini ya. Salah. To everyone. Sudah. Oke, kita lanjutkan dulu yang masalah apa ini. Tadi UB GLB ya. Kita kembali ke ambil contoh yang ada di sini aja ya. UB berarti sudah masuk ke upper bound dan lower bound. Tapi kita baca dulu
pengertiannya apa gitu ya. Batas atas, lalu batas bawah, kemudian ada batas bawah tertinggi dan batas atas terkecil gitu ya. Nanti ada istilah lainnya lagi yaitu least upper bound, yaitu batas atas terkecil, kemudian GLB greatest lower bound, batas bawah terbesar gitu ya. Jangan sampai muncul batas atas tertinggi lalu batas bawah terendah, itu nggak ada. Saya dulu pernah melakukan kesalahan itu ya, dan dicoret gitu ya di lembar ujian gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh mungkin ya. Nah, ini dia. Ini ceritanya sudah dalam bentuk rantai berarti ya. Tentukan UB dan LB-nya ya, yang A. Kemudian tentukan juga yang B, GLB dan LUB ya. Yang A dari ABC, JH, dan AJDF. Coba kita lihat. UB berarti kan upper bound ya, batas atas dari ABC. Mana nih? A, B, C. Batas atasnya adalah, coba kita lihat definisinya dulu biar ada gambaran. U disebut upper bound ya, disebut UB kalau apa? Kalau U-nya itu di atasnya A. Nah, kalau sudah menggunakan konsep rantai, relasi apa itu kurang dari sama dengan artinya di atas dan di bawah ya. Jadi U disebut batas atas kalau U-nya itu selalu di atasnya A. Di atas ini ya, berlaku ini nih. Nah, di atas. Kemudian lower bound L disebut LB atau lower bound gitu ya. Jika berlaku L-nya ini di bawahnya A untuk setiap A. Tadi di atas juga ya. U di atasnya A untuk setiap A gitu ya. For all element. Nah, berarti kita kembali ke sini. A, B, C, D. A, B, C, D. Batas atasnya berarti yang di atas, tetapi kan ada rantainya ya, yang apa namanya, yang terkonektif gitu ya. Nah, jawabannya adalah E, F, J, dan H. E, F, J, dan H. Kita tarik aja ini biar kelihatan connecting-nya gitu ya. Karena kalau Anda berpikir kok si D dengan G tidak, ya karena C tidak beririsan dengan D gitu ya secara langsung, C juga tidak beririsan dengan G. Loh kok C ikut-ikutan? Ya karena yang diminta adalah ini, batas atas dari sebuah subset ya, bukan bukan elemen, bukan vertex tunggal gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya batas atas dari A, nah Anda tuh boleh menjawab C, E, F, H, J, lalu ada lagi B, D, G. Itu batas atas dari A. Tapi kalau ditanya adalah batas atas dari A, B, C, itu kan himpunan ya, subhimpunan dari himpunan semuanya itu, ya berarti jawabannya yang terhubung dengan semuanya E, F, J, dan H. Di lain pihak, batas bawahnya atau lower bound-nya adalah, tadi kita baca, disebut lower bound kalau L-nya disebut lower bound kalau L-nya itu di bawahnya A untuk setiap A. Nah, ternyata dari A, B, C yang paling bawah adalah A. Nah, ini adalah lower bound-nya. Oke. Kemudian tadi UB, LB sudah, sekarang GLB ya. GLB tadi adalah greatest lower bound atau batas bawah tapi tertinggi. Nah, tapi yang diminta di sini adalah yang BDG ya. Kita coba fokus ke subset BDG. Kita harus tahu dulu LB-nya dari BDG.
LB dari mana? BDG adalah lower bound-nya ya. Berarti kan yang di bawahnya ya, yaitu A dan B. Jadi B-nya boleh ikut. Nah, yang ini nih. Itu adalah lower bound-nya. Nah, karena ada dua tuh, berarti kan ada yang greatest-nya kan, ada di atasnya. Nah, yang dari A dan B, yang paling tinggi dari dua adalah B. Berarti dengan cara yang sama, kita bisa ngecek dong, apakah GLB dari ABC. Kan tadi kita sudah punya tuh, LB dari ABC. Nah, ini mungkin Anda akan tertarik nih. Kalau LB-nya adalah A, tunggal ya, maka dengan akibatnya GLB-nya gitu ya, GLB dari himpunan ABC itu juga A, karena dirinya sendiri. Oke, siapa ini? Okta. Semua pertanyaan merasa sudah terjawab belum? Okta. Halo, Okta. Yang tanya tadi. Pak, maaf, kenapa Okta malah nggak jawab nih, malah ada pertanyaan berikutnya nih. Okta dulu nih, karena dia tanya duluan. Halo, apakah Okta ada? Halo, Okta. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, mungkin sedang ke belakang. Yang berkaitan dengan LB, GLB mana? Mungkin langsung ke ini ya. Pak, maaf untuk LB, B-nya boleh ikut juga. Yang mana ini? Soal yang mana ini? Untuk yang LB ya. Oke, kita untuk menjawab itu Anda harus membaca kembali. Ini lihat nih. L dikatakan LB dari A, A-nya kan himpunan besarnya. Kalau L-nya itu di bawahnya A kecil untuk setiap A kecil. Nah, ada tanda sama dengan ini. Berarti kan L juga ikut gitu ya. Karena L kan juga bagian dari A. Jadi ada satu momen di mana L kurang dari sama dengan L, alias L apa istilahnya? L di atasnya L sendiri, ada momen seperti itu. Jadi Natasha jawabannya terjawab nggak? Oh, Jadi terjawab, Pak. Terima kasih. B-nya boleh ikut. Dan waktu saya habis ya, saya khawatir nanti Anda mengganggu rangkaian berikutnya ya. Jadi saya screenshot dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Oke. Biar saya biar saya biar saya ingat ya. Tapi kalau bisa yang bertanya juga nanti PM saya ya, karena bisa jadi saya terdistraksi oleh yang lain. Oke, karena waktu saya sudah habis, saya mohon maaf. Tapi saya yakin Anda banyak pertanyaan ya. Kita lanjutkan di luar forum. Saya tadi sudah menuliskan WA saya di chat. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih Pak Samsul. Mungkin sebelum kita mengakhiri respons ini, untuk PPT-nya mungkin bisa dibagikan juga Pak. Jadi mungkin kalau kita mau review lagi, kita bisa baca-baca lagi. PPT-nya kira-kira saya kirim ke siapa ini? Ke chat Zoom atau ke tadi Di chat salah Zoom satu? juga boleh Pak. Oh, boleh. Di chat Zoom juga boleh. Saya khawatir langsung di itu soalnya, langsung di close. Kalau di close kan langsung hilang kan? Tapi kalau saya kirimkan ke salah satu panitia yang menghubungi saya tadi, boleh nggak? Itu juga boleh Pak. Itu aja mungkin yang aman ya. Oh, boleh deh kalau gitu. Nanti saya hubungi panitianya. Oke. Oke Pak.
Ini saya boleh live berarti? Mungkin sebelum live kita dokumentasi sebentar Oh kali ya, Pak ya. ya, boleh. Mungkin boleh buat teman saya Ronald, kita dokumentasi sebentar. Oke, buat teman-teman boleh nih yang belum open cam, boleh open cam dulu. Kita mau sesi dokumentasi bentar ya. Hai teman-teman, kita on cam semua. Mungkin sudah segini aja mau on cam. Oke, daripada lama-lama lagi kita langsung mulai aja. Saya semuanya tahan. 1, 2, 3. 3. 3. 3. Oke, sudah semua. Terima kasih. Oke, thank you Ronald. Nah, kita terima kasih lagi kepada Pak Samsul ya Pak, yang udah mau ngeluangin waktunya ngajar kita di sini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Pak. Semoga ujiannya optimal semua ya. Amin, amin. Terima kasih ya Pak. Terus tadi kalau nanti Anda download PPT-nya, saya harapkan download tuh solution manual dari buku primbon yang ada di mata kuliah ini gitu ya. Karena saya yakin itu akan sangat membantu. Tidak hanya untuk mata kuliah ini ya, untuk semua mata kuliah lain yang pasti satu mata kuliah itu kan pasti ada satu buku atau primbon utama ya, satu buku utama gitu. Anda download. Oke, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Izin lab ya. Oke Pak. Dan untuk